Audio Jungle. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas pada hari ini, Selasa 17 Desember 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami, yang selalu mengajari kami untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan memberikan hari yang baru, yang penuh dengan sukacita. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami ingin menjalani hari ini dengan penuh semangat untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tiada kekuatan yang bisa kami andalkan selain daripada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tema kita pada pagi hari ini, Tuhan memahkotai orang yang rendah hati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum manusia seringkali ingin dipuji, diperhatikan, diutamakan, dihargai, dan tidak mau dianggap rendah. Karena itu manusia memiliki kecenderungan untuk meninggikan dirinya. Arti rendah hati adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Rendah hati berarti sikap seseorang yang memposisikan diri tidak lebih tinggi, tidak lebih penting, tidak lebih utama, tidak lebih pintar, tidak lebih cantik, tidak lebih benar dari orang lain, tidak suka menonjolkan diri, dan tidak menyombongkan apa yang dimiliki di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tinggi hati dan sombong
cenderung membenarkan diri sendiri, meremehkan orang lain, dan merasa diri benar sehingga tidak mau dikoreksi atau dikritik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Mazmur 149 menceritakan yang mana umat Israel dipanggil untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita, bahkan dengan sorak-sorai dan tarian-tarian diiringi musik rebana dan kecapi. Alasan utama memuji Tuhan ialah karena kemenangan yang Ia telah berikan kepada umatnya atas musuh-musuh mereka. Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati yang mau dikoreksi, diajar, dan diluruskan jalannya. Kerendahan hati menjadi jalan bagi orang untuk memperoleh keselamatan hidup dari Tuhan. Ketika orang berkenan hidup dengan sikap rendah hati, ia justru ditinggikan Tuhan. Untuk itu, ia akan memahkotai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang hina, dan yang hancur jiwanya, yang sabar menanggung penderitaan, dan yang bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Tuhan akan memahkotai mereka dengan keselamatan jiwa yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan adalah anugerah yang terbesar yang bisa kita peroleh. Dan sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, keselamatan dimahkotakan kepada kita apabila kita memiliki sebuah sikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sehingga dari firman ini mengajarkan kita untuk hidup rendah hati di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk meninggikan diri. Kita harus menyadari bahwa kita ini hanyalah berasal dari debu, tanah, dan semua yang kita miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan. Jangan pernah kita merasa atau berpikir bahwa kekuasaan, kekayaan, jabatan yang kita dapat itu semuanya karena kekuatan atau kehebatan yang kita peroleh. Ingatlah, Tuhan menentang orang yang tinggi hati, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita dimahkotai dengan keselamatan. Dalam Amsal 18 ayat 2 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Teresa pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik, kemurnian, amal baik, dan ketaatan. Saat rendah hati, kasih kita menjadi nyata, menjadi suatu persembahan yang sungguh-sungguh. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menerima ketika orang lain mengkritik dia, walaupun belum tentu apa yang dituduhkan itu benar. Ia tidak langsung marah ataupun kecewa. Ia bahkan mau memeriksa dirinya, apakah benar apa yang dituduhkan kepadanya itu. Bila benar, ia mau segera memperbaiki dirinya dan meminta maaf. Bila tidak, ia memaafkan orang yang mengkritiknya. Sebab ia tahu apa yang berkenan di mata Tuhan adalah jauh lebih penting daripada anggapan manusia terhadap dirinya. Tetapi kita sangat sulit untuk melakukan hal yang demikian di dalam hidup kita. Seringkali kita dikritik oleh seseorang ketika kita malah bersungut-sungut, marah, kecewa terhadap orang tersebut. Di
Dalam Yohanes 21 menjelaskan bahwa Yesus rendah hati menghampiri dan menyapa murid-muridnya terlebih dahulu, sehingga membawa pemulihan hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus bisa saja marah pada murid-muridnya saat dia ditangkap, tetapi Yesus memilih pemulihan hubungan dan menjadikan rencana Allah tergenapi dalam hidup murid-muridnya. Kerendahan hati yang sejati menghasilkan kesalehan, rasa cukup, dan rasa aman. Dalam Amsal 22 ayat 4, ganjalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk hidup rendah hati di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami melalui hidup rendah hati menjadi jalan bagi kami untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan akan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kiranya Tuhan menjauhkan dari hidup kami sikap tinggi hati, agar kami selalu hidup di jalan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu Tuhan, HKBP Delta Mas ya Tuhan, di mana Tuhan, kami Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan, mempunyai Tuhan, pergumulan ya Tuhan, baik itu pergumulan perekonomian, baik itu pergumulan kekeluargaan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, dapat kami lalui Tuhan, dan dapat kami menangkan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan akan membantu kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini Tuhan, dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit Tuhan. Tuhanlah yang menjamahnya, Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakit yang ada mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dengan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, yang melanjutkan pendidikan Tuhan, dan bekerja Tuhan, yang jauh dari kami orang tua ya Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, lindungilah mereka ya Tuhan, jagalah mereka Tuhan, jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami Tuhan, yang selalu merindukan keturunan Tuhan, dan selalu memohon padamu Tuhan, kabulkanlah Tuhan segala doa dari saudara-saudara kami Tuhan, agar mereka Tuhan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur Tuhan, untuk dapat berumah tangga ya Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jodoh pada mereka Tuhan, jodoh yang daripadamu buat mereka Tuhan, agar mereka sukacita. Begitu juga kami sebagai orang tua Tuhan, sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.